warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sinta Kurniawati, CGP Angkatan 5 DKI Jakarta akan mencoba menganalisis hasil wawancara saya dengan beberapa kepala sekolah sebagai tugas pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, sering dihadapkan dalam situasi di mana seorang pemimpin diharuskan mengambil suatu keputusan. Namun, seberapa sering keputusan tersebut melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang sama-sama benar, tetapi saling bertentangan satu dengan yang lain. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu tugas tersulit, yaitu mengambil suatu keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan intuisi atau lembaga yang dipimpin. Berikut ini analisis dari pemimpin dari SDN Durensawit 18 pagi. Kebetulan adalah kepala sekolah saya, Ibu N. Saona SPD, yang mengangkat kasus kebetulan memang terjadi pada rekan sejawat saya. Ketika Ibu Ona dihadapkan situasi dilema etika, di situ tentu akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari, yang bertentangan dengan cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Secara umum ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan individu lawan individu, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, lalu terakhir jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, di sini Ibu Ona Saona mengangkat kasus yang kebetulan baru saja dialami dan baru saja diputuskan oleh Ibu Ona Saona. Kasus tersebut adalah seorang guru yang akhirnya mutasi. Karena tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan yang terjadi walaupun sudah dibicarakan dengan ibu, sudah dikasih masukan oleh ibu. Di sini paradigma yang terjadi yaitu individu lawan masyarakat. Individu itu sendiri adalah si guru itu dengan masyarakat di sini adalah orang tua murid dan murid yang ada di kelasnya. Di sini ada keadilan juga belas kasih. Keadilan di sini ibu sebagai kepala sekolah harus bertindak adil kepada semua guru, juga adil kepada semua siswa. Semua murid harus mendapatkan pembelajaran yang baik dari guru-gurunya. Tapi di sini ada belas kasih. Ibu kepala sekolah masih kasihan dengan guru tersebut, sehingga ibu kepala sekolah masih memberi kesempatan guru tersebut untuk tetap mengajar di sekolah kami. Lalu ada jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek di sini masih bisa diberi kesempatan oleh ibu kepala sekolah untuk tetap berada di kelas tersebut. Jangka panjangnya bagaimana? Jangka panjangnya itu ternyata tidak terjadi perubahan pada guru tersebut, yang akhirnya di sini berdasarkan dari prinsip-prinsip yang mendasari pemikiran ibu kepala sekolah dalam mengambil satu keputusan yang mengandung unsur dilema,
kan melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi prinsip-prinsip nilai-nilai dalam diri ibu juga, lalu melakukan apa yang ibu kepala sekolah harapkan dan orang lain akan lakukan pada diri ibu kepala sekolah itu sendiri. Akhirnya prinsip yang diambil oleh ibu yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end based thinking. End based thinking. Di sini ibu kepala sekolah mengambil 9 langkah pengambilan keputusan, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Seorang guru layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya, terutama dalam cara pembelajarannya. Namun, pada akhirnya guru tersebut harus mutasi karena tidak mau ada perubahan. Pihak yang terlibat tentunya guru itu sendiri, lalu ibu kepala sekolah, juga orang tua murid dan muridnya. Fakta-fakta. 1. Orang tua murid datang menghadap ibu kepala sekolah, membicarakan tentang keresahan bagaimana pengajaran atau kegiatan belajar mengajar di kelas yang dipegang oleh ibu guru tersebut. Lalu faktanya juga ternyata guru tersebut memiliki masalah pribadi. Juga faktanya ada ibu kepala sekolah mengadakan rapat dengan wakil kepala sekolah lalu bersama rekan sejawat terkait siapa yang menggantikannya setelah dapat masukan dan dapat diartikan itu demo dari orang tua murid yang tidak menginginkan guru tersebut tetap mengajar di kelas tersebut. Lalu keempat, pengujian benar atau salah. Uji legal di sini tidak ada pelanggaran hukum. Lalu uji regulasi di sini dilema etika tidak memiliki aspek pelanggaran hukum di dalamnya, tapi mungkin ada pelanggaran atau kode etik. Nah, di sini kode etik terjadi karena terkait dengan standar profesional sebagai seorang guru. Lalu uji intuisi. Uji intuisi di sini ditemukan masalah pribadi sehingga mempengaruhi kegiatan pembelajaran dan pola mengajar dari guru tersebut. Uji halaman depan koran, ibu kepala sekolah berusaha untuk tidak mempublikasikan kejadian ini. Uji panutan atau uji idola. Uji panutan juga mengambil uji panutan di sini, uji panutan yang bisa mengambil keputusan yang benar. Lalu langkah selanjutnya pengujian paradigma benar lawan benar. Di sini adalah individu lawan masyarakat. Individual versus community. Nah, di sini individunya guru itu tersebut melawan orang tua murid dan murid. Sehingga akhirnya terpenuhilah mutasi dari guru tersebut. Terjadi di sini prinsip resolusinya berpikir berbasis hasil akhir atau end based thinking. Investigasi optitrilema tidak berpikir kalau masalah yang terjadi itu akhirnya menyebabkan mutasi dari guru tersebut. Ya, alhamdulillah yang tadinya guru tersebut ingin resign, ingin berhenti, tapi
dikasih pandangan ke depannya oleh ibu kepala sekolah, akhirnya hanya meminta untuk mutasi dengan harapan mutasi di tempat yang baru akan merubah kebiasaan dan merubah kekurangan dari pola pembelajaran guru tersebut. Di sini juga harapannya guru tadi bisa berubah. Lalu tetapi dikasih kesempatan kemarin tidak juga ada perubahan. Akhirnya ditemukanlah satu temuan kalau apa yang menyebabkan guru itu tersebut seperti itu karena ada masalah pribadi yang membuat guru tersebut itu agak terguncang. Buat keputusan. Akhirnya ibu kepala sekolah membuat keputusan untuk memutasikan guru tersebut. Lihat lagi keputusan dan refleksi. Mutasi menjadi satu keputusan yang terbaik. Itu untuk kasus Ibu Ona Saona. Ternyata kasus Ibu Ona Saona saat saya wawancara dengan kepala sekolah SDN Klender 16 pagi Ibu Bapak Casmudi SPD, ternyata kasusnya juga sama. Ya, kasusnya juga sama, yaitu guru yang bermasalah tidak mau ada perubahan, sudah dipanggil tidak mau perubahan, tapi bedanya Bapak di kasus di Klender ini akhirnya ibu itu diberi kesempatan dan pelatihan-pelatihan dari dasar guru itu tersebut akhirnya mau berubah. Begitu juga yang terjadi dengan Bapak Muhammad Ishak, salah satu guru SMP di Kepulauan Seribu. Demikian hasil analisis saya. Semoga analisis ini bisa menjadi satu keputusan dan perubahan yang memang saat wawancara kepala sekolah ini tidak ada yang menyebutkan tentang 4 paradigma, 3 prinsip maupun 9 langkah. Walaupun beliau semuanya sudah menjalani tersebut, sudah mengambil 1 atau 2 atau 3 atau 4 paradigma dari 4 paradigma itu, dan beliau juga ternyata mengambil 3 prinsip itu salah satunya dari 3 prinsip, dan langkah-langkahnya pun ternyata dilalui. Hanya saja Bapak dan Ibu kepala sekolah itu belum kata-kata yang kami CGP di modul 3.1 ini sudah kami dapatkan. Semoga selanjutnya 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah itu bisa semua diketahui. Tidak hanya dijalani, ternyata tahu, oh saya sudah menjalani 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Terima kasih atas kesempatan kali ini untuk modul 3.1 demonstrasi kontekstual analisis saya kepada 3 kepala sekolah dengan kasus yang hampir sama. Terima kasih.